Perhatikan, bahan yang dibungkus kain veludru ini saat dibuka tidak mencolok, bahkan ada beberapa pola basah alami. Di pasar batu giok, mungkin bahkan tidak dianggap sebagai bahan menengah. Namun, wanita Shanghai yang mengirimkan batu ini mengatakan bahwa ini adalah batu yang dia dan putrinya yang bersio sapi temukan secara kebetulan saat berwisata di Taman Suzhou tahun lalu. Putrinya bersikeras membawanya pulang untuk disimpan. Sekarang, ulang tahun putrinya akan segera tiba. Dia ingin batu ini berubah menjadi satu set perhiasan yang penuh dengan berkah, menemani putrinya tahun demi tahun. Wanita ini adalah seorang wanita intelektual khas Shanghai yang biasanya menyembunyikan cintanya kepada putrinya dalam hal-hal kecil. Putrinya menyukai budaya tradisional, jadi dia membawanya mengunjungi berbagai museum. Ketika putrinya sibuk belajar dan merasa tertekan, dia diam-diam mengumpulkan berbagai barang kecil untuk mengurangi stres. Saat memilih hadiah ulang tahun, dia mengunjungi berbagai gerai merek besar, tetapi selalu merasa ada yang kurang dari ikatan khusus antara kami, ibu dan anak. Hingga menemukan video ukiran batu giok buatan tangan, barulah ia memutuskan untuk mengubah cerita dalam batu menjadi kenangan yang bisa dikenakan. Batu tersebut dibagi dengan hati-hati, setiap bagian diberi misi yang berbeda. Yang pertama dikerjakan adalah gelang ular dan sapi, mengambil bagian utama batu untuk diukir menjadi gelang, dengan ukiran cerdas menggambarkan simbiosis ular dan sapi. Saya mengukir pola ular berulang kali, harus menonjolkan kelincahan dan kecerdikan, serta berkorespondensi dengan keteguhan dan ketahanan sapi. Ini adalah makna ular memanjat sapi, membalikan keadaan. Berharap putri saya dapat beradaptasi dengan fleksibel dalam perjalanan hidupnya, dan juga dapat mempertahankan hati nuraninya. Lengkungan gelang digosok 5 kali, hingga bisa lembut menempel di pergelangan seperti tatapan ibu. Selanjutnya adalah liontin keberuntungan bunga plum dan sapi. Mengambil bagian bahan yang paling berwarna, diukir menjadi liontin keberuntungan yang bulat, dengan bunga plum mengelilingi tepi, dan di tengahnya ada seekor sapi kecil. Lapisan kelopak bunga plum diubah 6 kali. Setiap kelopak harus memiliki bayangan yang menyilap, namun tetap mempertahankan kelembutan batu giok. Mata anak sapi diukir selama 3 hari menggunakan pisau ukir paling halus untuk menciptakan sorotan. Ini adalah harapan untuk keberhasilan dan semangat yang tinggi. Semoga putrinya dalam studi dan kehidupan dapat mekar seperti bunga plum di tengah dingin dan maju dengan mantap seperti anak sapi. Ketebalan dari piece buckle diatur berulang kali, harus memiliki bobot untuk menjaga keselamatan, namun tetap ringan untuk dipakai sehari-hari. Keseimbangan ini adalah ketekunan pengrajin terhadap makna ketulusan. Ukiran anting berbentuk kepala sapi lebih rumit, menggunakan sisa bahan yang berwarna indah, diukir menjadi bentuk anak sapi. Kait anting dipoles 4 kali, memastikan dapat menggantung dengan stabil di daun telinga, namun tanpa memberikan rasa berat. Rambut surai anak sapi terlihat jelas satu persatu. Ini saya ukir dengan hati-hati menggunakan kaca pembesar. Ini adalah doa untuk keselamatan setiap tahun dan keberuntungan yang lancar. Membuat setiap kali putaran putri seolah-olah ada anak sapi yang menemani, berani dan tanpa rasa takut. Terakhir adalah cincin bunga teratai. Mengambil bagian bahan yang paling lembut, diukir menjadi bentuk bunga teratai. Tingkat kelenturan kelopak diubah 5 kali. Yang diinginkan adalah keanggunan yang keluar dari lumpur tanpa noda. Ini adalah doa untuk keberuntungan yang terus-menerus. Berharap hari-hari putri ke depan seperti bunga teratai yang bersih dan jernih, keberuntungan selalu menyertai. Bagian dalam cincin dipoles seperti cermin, seperti cinta ibu kepada putrinya, murni dan tanpa syarat. Ada yang mengatakan bahwa ukiran giok tangan tidak semewah perhiasan merek, tetapi lihatlah bentuk tubuh sapi pada gelang ini, karakter bunga plum dalam piece buckle, kelincahan sapi kecil pada anting, keanggunan bunga teratai pada cincin, mana yang bisa diduplikasi oleh jalur produksi. Untuk membuat sisik ular tampak hidup, saya menyipitkan mata berkali-kali di bawah cahaya terang. Agar urat-urat bunga plum terlihat jelas, setiap ukiran harus memiliki ketepatan hingga milimeter. Usaha yang tak terlihat inilah yang menjadi jiwa dari kerajinan tangan. Set perhiasan ini adalah harapan seorang ibu yang memukirkan harapan agar ular dan sapi membalikan nasib, bunga plum membawa keberuntungan, dan keberuntungan terus berlanjut ke dalam setiap detailnya. Mesin produksi yang paling mahal sekalipun tidak bisa menandingi cinta ibu yang unik di seluruh dunia. Jika Anda juga tersentuh oleh hubungan ibu dan anak dalam batu ini, luangkan 1 detik untuk memberikan hati. Semoga semua anak yang tangguh seperti sapi dapat mengubah nasib di jalan kehidupan dan meraih kemenangan. Juga semoga para pengrajin yang setia pada keahlian mereka dapat dilihat dengan lembut oleh dunia yang ramai ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghargai kerajinan yang penuh kehangatan. Terima kasih semuanya.